Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan suhu dan kalor. Nah, materi yang akan kita bahas adalah perpindahan kalor. Seperti apakah perpindahan kalor itu? Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Teman-teman, kalor itu dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui medium tanpa diikuti perpindahan zat. Contohnya, jika kita memasukkan salah satu ujung sendok atau logam ke dalam api atau dipanaskan, ujung sendok lain yang kita pegang akan ikut menjadi panas, walaupun tidak ikut dimasukkan ke dalam api. Partikel-partikel logam yang ada pada sendok itu tidak ikut berpindah. Itulah contoh dari konduksi. Sedangkan konveksi merupakan perpindahan kalor yang diikuti perpindahan zat. Contohnya, aliran air pada saat kita memasak. Saat kita memanaskan air, yang dipanaskan kan di bagian bawahnya, tapi lama-kelamaan air di bagian atas pun ikut memanas. Hal itu terjadi karena partikel-partikel pada air itu bergerak. Yang panas menuju ke bagian atas, sedangkan partikel yang dingin menuju ke bagian bawah. Sedangkan radiasi itu merupakan perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan medium perantara. Contohnya, pancaran sinar matahari yang sampai di bumi. Untuk konduksi, laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara konduksi dirumuskan H sama dengan K dikali A dikali delta T dikali L, di mana H merupakan laju kalor yang merambat tiap satuan waktu, K merupakan konduktivitas termal bahan, A merupakan luas penampang, delta T merupakan perubahan suhu, dan L merupakan panjang penghantar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut ini. Logam P yang ujungnya bersuhu 10 derajat Celcius disambung dengan logam Q yang suhu ujungnya 115 derajat Celcius, seperti pada gambar berikut. Konduktivitas termal pada logam P adalah 2,5 kali dari konduktivitas termal logam Q. Jika luas penampang kedua batang sama, maka suhu sambungan antara logam P dan Q adalah. Nah, teman-teman, kita bisa lihat pada gambar di sini, logam P itu untuk suhunya diberikan simbol Tp, sedangkan suhu pada logam Q diberikan simbol Tq. Untuk suhu campurannya itu diberikan simbol Ts. Yang ditanyakan kan berapa suhu sambungan antara logam P dan Q. Jadi, pada sambungan logam berlaku Kp dikali Ap dikali delta Tp per Lp sama dengan Kq dikali Aq dikali delta Tq per Lq. Teman-teman bisa lihat di sini di pernyataannya bahwa luas penampang kedua batang sama. Jadi, Ap dan Aq itu bisa kita coret. Kemudian, teman-teman bisa lihat pada gambar luas logam besi atau luas penghantarnya itu sama, yaitu 15 cm. Jadi, kita juga dapat mencoret Lp dan Lq. Sehingga kita bisa masukkan nilai dari Kp itu 2,5 kali nilai dari konduktivitas logam Q. Jadi, Kp 2,5 Kq dalam kurung Ts kurang Tp sama dengan Kq itu tetap Kq dalam kurung Tq kurang Ts. Karena Kq-nya sama, jadi ruas kanan dan ruas kiri bisa dicoret. Jadi hasilnya 2,5 dalam kurung Ts kurang 10 sama dengan 115 kurang Ts. Nah, di sini kita akan kali masuk 2,5. 2,5 dikali Ts sama dengan 2,5 Ts, kemudian 2,5 dikali minus 10 sama dengan minus 25, sama dengan 115 dikurang Ts. Terus kita pasangkan yang sejenis, 2,5 Ts ditambah Ts sama dengan 115 ditambah 25. 3,5 Ts sama dengan 140,
TS sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, jadi besar suhu campuran antara logam P dan logam Q itu sebesar 40 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita pindah ke konveksi. Pada konveksi, laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir setiap detik secara konveksi dirumuskan H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T, di mana H merupakan laju kalor yang merambat tiap satuan waktu, H kecil merupakan koefisien konduksi, A merupakan luas penampang, dan delta T merupakan perubahan suhu. Yuk, mari kita bahas soal berikut ini. Suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika koefisien konveksi udara saat itu 7,5 dikali 10 pangkat minus 1 kalori per second meter persegi derajat Celcius. Pada soal tersebut diketahui delta T-nya yaitu 10 derajat Celcius, di mana 30 derajat Celcius dikurangi dengan 20 derajat Celcius. A sama dengan 1,5 meter persegi, H kecil sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat minus 1 kalori per second meter persegi derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah laju kalor yang diterima oleh jendela kaca atau H besarnya sama dengan berapa. Kemudian kita masukkan rumusnya. H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Dimasukkan nilainya masing-masing. H kecil itu 7,5 dikali 10 pangkat minus 1 dikali dengan A-nya yaitu 1,5 dikali dengan delta T-nya yaitu 10. H sama dengan 7,5 dikali 1,5, H sama dengan 11,25 kalori per second. Jadi, laju kalor yang diterima oleh jendela kaca sebesar 11,25 kalori per second. Dan yang terakhir adalah radiasi. Laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara radiasi dirumuskan sebagai berikut. Q per T atau H sama dengan E dikali theta dikali A dikali T pangkat 4, di mana Q per T atau H besar itu merupakan radiasi kalor yang merambat tiap satuan waktu. E itu emisivitas benda, theta itu tetapan Stefan Boltzmann, A itu luas penampang, dan T adalah suhu. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Pada suhu 2000 Kelvin, sebuah benda memancarkan energi sebesar 480 Joule per second. Berapa energi yang dipancarkan benda tersebut pada suhu 3000 Kelvin? Nah, teman-teman ingat ya rumusnya. H sama dengan E dikali theta dikali A dikali T pangkat 4. Yang dimana pada soal ini kan yang ditanyakan berapa energi yang dipancarkan pada benda yang bersuhu 3000 Kelvin. Berarti kita menggunakan rumus perbandingan, di mana H1 per H2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. Di sini kita membandingkan antara laju kalor dengan suhu. Kemudian kita masukkan nilainya masing-masing ya, di mana H1 itu 480, H2 tetap H2 karena itu yang akan dicari, sama dengan T1 2000 pangkat 4, T2 3000 pangkat 4. Kemudian kita bisa sederhanakan 2000 dengan 3000 kita coret nolnya, 3 nol itu, lalu 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, dan 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Kemudian kita bisa bagi 480 dibagi dengan 16, yaitu 30. H2 sama dengan 30 dikali 81. H2 sama dengan 2430 Joule per second. Jadi, energi yang dipancarkan pada benda yang bersuhu 3000 Kelvin itu sebesar 2430 Joule per second. Nah, itulah tadi pembahasan soal mengenai radiasi
konveksi, dan konduksi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.